Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih Global, untuk meningkatkan kenyamanan siswa-siswi di semester genap nanti, SMP Islam Teratai Putih Global melakukan beberapa revitalisasi pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah ya bunda, salah satunya adalah pembaruan di toilet. Seperti yang saat ini ayah bunda lihat, ini adalah kondisi toilet untuk Putri. Dan ini adalah toilet untuk putra, yang dimana ayah bunda bisa lihat masih dalam proses pembaharuan. Insya Allah saat masuk nanti sudah siap digunakan oleh para siswa. Semoga setelah ini siswa-siswi SMP Islam Teratai Putih Global merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My school, my achievement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah sama-sama senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Tapu TV, alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 3 hari. Dan selama 3 hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat walafiat. Sahabat Tapu TV, kultum hari ini bertema hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika nusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Yang artinya, berkata orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?
Demikianlah supaya kamu perkuat hatimu dengannya, dan kami membacanya secara tartil. Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Sahabat terputipi, dahulu orang kafir selalu menanyakan banyak hal kepada Rasulullah. Mereka bertujuan tidak lain hanya untuk merendahkan beliau. Mereka berharap bahwa Rasulullah tidak mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka. Mereka menyaksikan Al-Quran yang tidak turun sekaligus dalam satu waktu. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja kalau engkau memang benar-benar Rasulullah? Dari sini kemudian Allah membantah di dalam surah Al-Furqan ayat 32, yang artinya bahwa Al-Quran tidak turun sekaligus tidak lain untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Sahabat terputipi, Al-Quran diturunkan melalui 3 tahap. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz secara sekaligus. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah secara sekaligus pula. Kemudian yang ketiga barulah dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Selama 23 tahun. Dalam satu riwayat disampaikan dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sahabat terputipi, kemudian dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama adalah meneguhkan Rasulullah dalam berjuang menghadapi orang-orang kafir Quraisy, karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima Nabi Muhammad dan tidak mau menerima apa yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai mukjizat, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, termasuk berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah Al-Quran diturunkan secara bertahap agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy. Yang ketiga, dalam rangka memelihara ayat-ayatnya agar terpelihara kesohihannya. Dan yang keempat, memberi solusi hukum kepada umat manusia. Ketika umat manusia membutuhkan suatu hukum dari suatu perkara, maka turunlah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perkara itu. Dan yang kelima, hikmah dari Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran bukanlah ciptaan dari Nabi Muhammad atau bukanlah ciptaan dari manusia biasa, akan tetapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala yang ada di dalam muka bumi ini. Sahabat terputipi, itulah di antara hikmah diturunnya Al-Quran secara bertahap berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam dapat menjalankan atau menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat terputipi, sekian kultum kita hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.